Tubuh kedua anaknya tergeletak dan sudah tidak bernyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, nama aku Dian. Di depan rame banget ya, namanya juga kampung. Jadi kalau ada noise, suara-suara teriakan bocil-bocil masuk ya udah tolong dimaklumin aja ya. Sebuah tragedi yang dialami keluarga Maguat Siblings di Filipina yang mengingatkan banyak orang dengan film horor yang berjudul Orphan. Sama seperti di film tersebut, keluarga Maguat yang awalnya bahagia tiba-tiba hancur seketika karena anak angkat yang baru tinggal bersama mereka. Kasus ini adalah definisi dikasih hati minta jantung, hati, ampela, paru-paru, ginjal, empedu, kaki, tangan, jari, mata, rambut. Karena korbannya adalah orang-orang baik yang meminta orang tuanya untuk mengangkat anak dajjal tersebut. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Kejadian memilukan ini terjadi di negara Filipina. Seorang remaja yang bernama Crizel Gwyn Maguat yang berusia 18 tahun, ia memiliki adik bernama Crizel Louis Maguat atau Boboy yang berusia 16 tahun. Gwyn dan juga Louis Maguat adalah anak dari Cruz dan Lovella Orbe Maguat. Jadi marganya Maguat ya, gengs. Kedua orang tua Gwyn dan juga Louis adalah orang yang bekerja di dunia pendidikan. Cruz berprofesi sebagai guru Mariano Untal National High School, sedangkan Lovella Orbe Maguat adalah kepala sekolah. Keluarga Maguat ini dikenal dengan keluarga yang harmonis, baik, sederhana, dan juga bahagia. Kedua anaknya yaitu Gwyn dan juga Louis adalah anak yang baik. Pokoknya anak yang dididik dengan baik oleh kedua orang tuanya. Hal ini dibuktikan dengan kesuksesan Gwyn yang masuk ke Universitas of Southern Mindanao jurusan keperawatan. Louis yang masih menduduki sekolah menengah atas pun memiliki mimpi yang cukup tinggi dan bercita-cita menjadi seorang pengacara. Selain berprestasi di usia mereka yang cukup muda, Gwyn dan juga Louis ini disukai banyak orang karena sifatnya itu ramah, penurut, dan juga akrab dengan teman-teman dekatnya. Hingga pada suatu hari, Gwyn berkunjung ke rumah sepupunya di kota yang berbeda. Di sana, Gwyn berkenalan dengan seorang gadis sebayanya bernama Janice Sebiel yang berusia 17 tahun. Janice adalah anak yatim piatu. Ia mengatakan bahwa dirinya ini tidak mempunyai keluarga karena kedua orang tuanya ini telah meninggal dunia dan ia hidup sebatang kara. Meskipun begitu, sosok Janice di mata Gwyn adalah seseorang yang baik dan juga menyenangkan. Gwyn yang merasa iba akhirnya membawa Janice ke rumahnya untuk berkunjung dan memperkenalkannya kepada orang tua serta adiknya. Tanpa disengaja, mengalir begitu aja. Dari sejak perkenalan itu, hubungan antara Gwyn dan juga Janice ini semakin dekat. Gwyn yang iba dengan Janice karena hidup sebatang kara ini tiba-tiba ngide untuk membujuk orang tuanya. Untuk apa? Untuk mengangkat Janice sebagai anak. Emang dasar anaknya ini baik ya, Gwyn ini. Saat Gwyn mengatakan hal tersebut, kedua orang tuanya nggak serta-merta langsung mengiyakan, tapi mempertimbangkan karena bagaimanapun juga, selain uang yang harus keluar, ada tanggung jawab juga terhadap anak yang akan diangkat. Janice pun tentu aja ingin ikut tinggal bersama mereka dan dengan senang hati melakukan tugas rumah tangga di sana. Keluarga Maguat yang memang pecinta anak-anak akhirnya setuju untuk mengangkat Janice sebagai anak dan memperlakukannya seperti anak kandung sendiri. Tepatnya pada Juli 2021. Dan gak hanya itu, keluarga Maguat ini memberikan segala kebutuhan Janice. Dan gak ada nih yang dibeda-bedakan antara satu dan juga lainnya, antara anak kandung dan juga anak angkatnya. Hadirnya Janice disambut baik juga oleh keluarga Maguat, termasuk adiknya Louis. Louis bahkan rela memberikan kamarnya untuk Janice. Karena nggak ada kamar lagi, Louis justru memilih tidur di sofa agar Janice mendapatkan kamar. Dan di sanalah Janice hidup serba berkecukupan setelah tinggal dengan keluarga Maguat. Mulai dari biaya makan hingga pendidikan itu ditanggung oleh orang tua Gwyn. Betapa baiknya kan keluarga ini.
Seiring berjalannya waktu, mereka pun tampak bahagia. Selama beberapa saat, keluarga Maguad masih bisa hidup tenang walaupun ditambah dengan kehadirannya Janice. Hingga pada suatu hari, tabungan pribadi keluarganya Maguad yang disimpan di kamar orang tua Gwyn ini hilang. Dan keluarga Maguad ini kehilangan uangnya sebesar 10.000 peso atau sekitar 2.800.000 rupiah. Mereka bingung karena selama ini nggak ada barang apapun yang pernah hilang di dalam rumah tersebut. Orang tuanya mulai memeriksa setiap sudut rumah dan menanyakan kehilangan tabungan itu kepada anak-anak mereka. Tas Janice pun nggak luput dari pencarian orang tuanya. Pada awalnya nggak ada kecurigaan yang dirasakan mereka terhadap Janice. Tetapi ternyata mereka menemukan sejumlah uang di dalam tasnya milik Janice yang tidak lain adalah tabungan keluarga Maguad. Bukannya marah atau kecewa ya, Gwyn justru meminta pada orang tuanya untuk memaafkan Janice. Masalah tentang pencurian yang dilakukan Janice pun dimaafkan dan kedua orang tuanya hanya bisa memberikan beberapa nasihat kepadanya. Gila ya, betapa baiknya Janice ya. Dia tulus menyayangi saudari angkatnya si Janice ini. Namun sayangnya kebahagiaan itu tidaklah berlangsung lama. Ini adalah definisi air susu dibalas dengan air tuba. Kenapa? Jadi pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 10 Desember 2021 pada siang hari sekitar pukul 2 siang, Cruz, si ayah, ini berada di sekolahan, lagi kerja ya si ayah ini. Ia mendapat telepon dari salah satu rekannya, karena rekannya memberitahu bahwa rumah mereka ini telah didatangi perampok. Rekannya Cruz ini mengatakan bahwa Janice mengunggah sebuah status di media sosial. Janice menulis jika di dalam rumahnya sedang terjadi perampokan dan meminta seseorang untuk menolongnya. Mendapatkan kabar mengejutkan itu, si ayah ini langsung bergegas pulang ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, keadaan luar rumah terlihat sepi. Namun sang ayah ini menemukan pintu belakang yang terkunci dan membukanya dengan keras. Dan saat ia masuk ke dalam rumah, beberapa peralatan dan pecahan kaca ini terlihat berhamburan. Cruz dibuat terkejut melihat kedua anaknya, yaitu Gwyn dan juga Louis, dalam keadaan yang mengerikan. Tubuh kedua anaknya tergeletak dan sudah tidak bernyawa. Tubuh Gwyn yang berlumuran cairan merah ini terbaring di luar kamar, sedangkan tubuhnya Louis berada berdekatan pintu masuk utama rumah. Tubuh keduanya ini dipenuhi dengan bekas tikaman dan juga pukulan. Di lokasi itu juga ditemukan botol kaca yang sudah pecah, palu, dan pemukul kayu baseball. Cruz yang masih shock mencari keberadaan putri angkatnya satu lagi karena dia inget nih, oh iya ada satu lagi, yaitu si Janice. Yang ada di pikirannya kala itu, dia takut kalau Janice juga mengalami hal serupa. Si ayah langsung mencari-cari keberadaan Janice. Namun betapa kagetnya Cruz saat melihat Janice dalam keadaan yang selamat, namun dengan rambut yang basah, kayak baru banget habis mandi. Iya, habis mandi. Saat ditanya, Janice mengatakan bahwa rumah mereka telah dimasuki 3 pria yang tidak dikenal. Dan Janice juga mengatakan bahwa dirinya ini bisa selamat karena sewaktu pembunuhan terjadi, Janice bersembunyi. Dan setelah mendengar cerita singkat dari Janice, ayahnya langsung menghubungi pihak yang berwajib untuk segera datang. Setelah dilakukan investigasi dari pengakuan Janice, yaitu saksi satu-satunya, ini ditemukan kejanggalan karena jika ini adalah murni perampokan, kenapa nggak ada satupun barang yang hilang? Iya, nggak ada satu barang pun yang hilang. Bahkan pintu masuk atau jendela itu nggak ada. Kayak nggak ada bekas dicungkil atau ya diperampok, kayak si perampok ini kayak berusaha masuk paksa gitu, itu nggak ada. Polisi mengatakan bahwa motif pelaku bukan untuk mencuri. Hal ini juga didukung kuat dengan ditemukannya alat yang digunakan pelaku, yaitu palu dan pemukul baseball. Di mana kedua alat ini berasal dari rumah keluarganya Maguad sendiri dan hanya anggota keluarganya aja yang mengetahui letak penyimpanan alat-alat tersebut. Bukti lain berupa sekantong plastik yang berisi pakaian remaja wanita penuh dengan cairan merah juga ditemukan di sekitar pekarangan rumah keluarga Maguad. Pada tanggal 16 Desember 2021, kepolisian mengungkapkan hasil penyelidikan yang mengejutkan. Hasil penyelidikan membuktikan bahwa Janice Sabiel Emuelin adalah
pelaku tunggal dalam kasus pembunuhan Maguad bersaudara atau Maguad siblings. Hal ini berdasarkan identifikasi sidik jari di alat-alat bukti yang digunakan untuk membunuh Gwyn dan juga Louis. Dari situ barulah Janice membuat pengakuan bahwa kematian Gwyn dan juga Louis adalah pembunuhan yang didalangi dirinya sendiri dengan dibantu oleh dua orang yang tidak disebutkan namanya. Dan setelah diusut, barulah ditemukan motif dari pembunuhan tersebut. Ternyata motifnya karena Janice ini cemburu dengan Gwyn dan juga Louis. Janice cemburu karena kasih sayang kedua orang tua angkatnya itu terbagi antara Janice, Gwyn, dan juga Louis. Dia itu anak kandung, lu tahu diri dong. Janice bertekad untuk menjadi anak satu-satunya dari keluarga Maguad agar mendapatkan kasih sayang yang lebih banyak dari ayah dan juga ibunya. Setelah pembunuhan itu terjadi, ia bahkan sudah memanggil suami istri keluarga Maguad ini dengan sebutan mama dan papa. Panggilan yang sebelumnya ini belum pernah diucapkan oleh Janice. Warganet yang bersimpati atas meninggalnya keluarga Maguad mencari beberapa informasi terkait latar belakang Janice yang sebenarnya. Sebuah unggahan media sosial menunjukkan bahwa ada seseorang yang menemukan anak kecil berusia 8 tahun di atas kapal sendirian, dan anak tersebut diketahui bernama Janice Sabial Emolin. Anak itu pun dibawa dan dirawat di sebuah panti asuhan selama bertahun-tahun. Unggahan lain pun muncul dari seseorang yang mengaku sebagai adik tiri dari Janice. Adiknya menyatakan bahwa orang tua Janice ini masih hidup sampai saat ini. Namun saat Janice masih kecil, kedua orang tuanya ini memutuskan untuk bercerai. Dan setelah keduanya itu bercerai, Janice dan adik-adiknya hidup berantakan sampai akhirnya tinggal di panti asuhan. Seiring berjalannya waktu, Janice kembali dipertemukan dengan keluarganya dan tinggal bersama mereka. Tetapi Janice ini nggak sanggup hidup dalam kemiskinan dan lingkungan yang kumuh, sehingga ia kabur dari rumah bersama kekasihnya. Di sini, hidupnya terus kehilangan arah sampai ia bertemu dengan Gwyn, putri keluarga Maguad yang ia bunuh dengan tangannya sendiri. Walaupun kasus ini telah berlalu cukup lama, orang tua Gwyn dan juga Louis masih ingin terus memperjuangkan hak anak-anak mereka. Karena setelah terbukti menjadi pelaku pembunuhan keji, Gwyn dan juga Louis, Janice ini ternyata nggak bisa dihukum karena aturan negara Filipina yang melarang anak berumur 17 tahun ditetapkan sebagai kriminal. Itu artinya Janice hanya berada di bawah pengawasan Departemen Sosial Negara Filipina.